Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan yang mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk mentaati firman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Yakobus pasal 3 ayat 16. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tema renungan saat ini adalah jangan iri hati. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua bersaudara dari keluarga yang berkecukupan. Setelah kematian kedua orang tuanya, mereka kini harus membagi harta warisan yang ditinggalkan. Namun setelah harta tersebut dibagikan, kedua bersaudara ini tidak pernah hidup rukun dan damai. Sang kakak menuding bahwa adiknya mewarisi lebih banyak dari yang dimilikinya. Sang adik juga menuding hal yang sama terhadap kakaknya. Mereka sudah melewati berbagai proses hukum, namun tetap saja persoalan mereka tak dapat diatasi secara memuaskan. Semua nasihat tak pernah berhasil. Setelah mencari dan mencari, akhirnya mereka menemukan seorang guru yang bijak. Kedua bersaudara tersebut datang ke hadapannya dengan harapan bahwa duri yang selama ini menusuk daging dan menghancurkan hubungan persaudaraan mereka dapat dikeluarkan. Sang bijak bertanya kepada sang kakak, "Anda yakin bahwa harta yang dimiliki adikmu melebihi warisan yang engkau terima?" Sang kakak dengan penuh yakin menjawab, "Sungguh demikian." Sang bijak lalu berpaling kepada sang adik dan mengulangi pertanyaan yang sama. "Anda yakin bahwa kakakmu mewarisi harta peninggalan orang tua lebih daripada yang Anda peroleh?" Dengan keyakinan yang sama, sang adik menjawab, "Ya, demikianlah." Sang bijak lalu memberikan sebuah perintah kepada keduanya. "Kumpulkan semua harta yang telah diterima masing-masing dan serahkan itu kepada yang lain." Sang kakak menyerahkan semua harta warisan yang diperolehnya kepada adiknya. Demikian pula sang adik menyerahkan harta warisan yang diperolehnya kepada sang kakak. Sejak itu tak ada lagi pertentangan akibat harta warisan di antara mereka berdua. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, iri hati adalah sebuah perasaan tidak puas yang timbul akibat keuntungan atau kesuksesan orang lain. Iri hati membuat orang merasa tidak nyaman ketika ada orang lain yang lebih darinya. Kita cenderung memaklumi perasaan iri hati sebagai sesuatu yang wajar. Tapi berhati-hatilah. Iri hati biasanya muncul sedikit demi sedikit, lalu terus membesar dengan tingkat kebencian dan tingkat kejahatan yang semakin besar apabila dibiarkan berdiam diri dalam diri kita. Iri hati mampu mengubah kasih menjadi kebencian, dan akibatnya melumpuhkan iman dalam kehidupan kita. Jadi berhentilah untuk iri hati, karena jika kita sedikit saja mengizinkannya masuk, maka seluruh kehidupan kita pun perlahan tapi pasti akan menjadi hancur.
Mari kita bangun karakter untuk tidak iri hati terhadap yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ampuni kami karena di hati kami masih ada sifat iri hati karena keberhasilan orang lain lebih dari kami. Hati kami sering tidak nyaman dengan perasaan tersebut. Karena itu, pimpinlah kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami mampu menjauhkan diri dari sifat iri hati. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin bijaksana dan tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Tolonglah agar semakin banyak orang yang memiliki karakter baik di negara kami, supaya bangsa kami semakin hidup makmur dan sejahtera karena berkat dari Tuhan. Saat ini kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami musibah atau bencana alam. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberikan kekuatan dan kesabaran agar mereka tetap menaruh pengharapan dan percayanya kepadamu. Bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.